Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan admin di channel Bocah Indigo. Kali ini admin akan sedikit membagikan sebuah cerita tentang rumah bekas santet. Sebelum kita lanjut, alangkah kita lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita ke inti ceritanya. Cerita ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terhadap gangguan-gangguan tak kasat mata di saat salah satu keluarga menempati rumah yang baru saja dibelinya, dan ternyata rumah itu sendiri merupakan tempat atau bekas dari serangan santet yang menyerang 15 tahun yang lalu. Sebut saja namanya Pak Agus. Dia bersama istri dan seorang anaknya membeli sebuah rumah yang ada di daerah Semarang, Jawa Tengah. Rumah itu bisa dibilang sangat murah karena kebetulan pemilik rumah sudah tak tahu lagi harus kemana menjualnya. Alhasil dengan menjatuhkan harga adalah salah satu strategi si pemilik rumah agar ada yang mau membelinya. Rumah itu memiliki 3 ruang kamar, 1 kamar berada di depan, 1 di tengah, dan 1 lagi di belakang. Namun pemilik rumah menyebutkan agar Pak Agus tidak menempati ruang kamar tengah. Entah sesuatu apa yang ada di dalamnya, si pemilik rumah hanya melarang Pak Agus dan keluarganya untuk tidak menempati ruangan itu, atau hanya sekedar membuka ruangannya. Larangan itu akhirnya dipatuhi oleh Pak Agus dan keluarganya. Pak Agus sendiri bukan tipikal orang yang terlalu penasaran terhadap sesuatu, kecuali memang ada hal yang membuatnya ingin tahu lebih secara detail mengenai hal tersebut. Bulan pertama mereka tempat tersebut tampak baik-baik saja. Kondisi rumah juga sudah diperbaiki. Beberapa tempat sudah direnovasi dan diganti warna catnya. Hanya saja Pak Agus tidak berani untuk mengganti atau memperbaiki ruangan tengah yang memang sangat dilarang oleh si pemilik sebelumnya. Suatu hari di saat Pak Agus dan keluarganya sedang nonton TV di dekat ruang tengah, mereka mendengar suara tangisan. Suara itu mengarah pada kamar tengah yang memang sangat misterius dan menyimpan banyak pertanyaan. Pak Agus kira suara itu berasal dari tetangga sebelahnya karena kebetulan rumah tetangganya sangat dekat dengan rumah. Namun, ketika Pak Agus mengecek keluaran rumah, ia tidak mendengar suara tangisan yang begitu jelas seperti di saat dirinya dan keluarganya sedang menonton TV. Pak Agus kembali masuk ke kamar sambil melihat istri dan anaknya yang masih menanyakan asal dari suara tangisan itu. Karena Pak Agus tidak ingin membuat istri dan anaknya khawatir, ia pun mengatakan bahwa suara itu berasal dari tetangga yang kebetulan sedang ada masalah keluarga. Padahal Pak Agus yakin betul jika suara itu berasal dari ruang kamar tengah yang terkunci rapat dan sangat misterius mengenai sesuatu yang berada di dalamnya. Malam itu Pak Agus masih bertanya-tanya siapakah yang menangis di ruang kamar tengah. Keesokan harinya, Pak Agus berencana untuk menuju ke rumah si pemilik rumah tersebut. Ia ingin menanyakan mengenai masa lalu dari rumah itu, sampai-sampai ruangan tengah tidak boleh dibuka atau dimasuki olehnya. Namun entah mengapa di saat Pak Agus ingin menuju ke si pemilik rumah dulu, selalu saja ada gangguan yang aneh. Gangguan-gangguan itu bisa mengarah pada kesibukannya atau masalah keluarganya sendiri, sehingga ia sendiri tidak bisa menuju ke rumah si pemilik rumah yang dulu. Kejadian anehnya terjadi pada istrinya sendiri yang bernama Bu Lili. Suatu hari tepat di malam Jumat, Bu Lili ingin mandi karena kebetulan ia juga bekerja sama layaknya seperti Pak Agus, sehingga seusai pulang kerja, Bu Lili langsung bersih-bersih agar badannya tetap fresh dan bisa mengerjakan aktivitas rumah lainnya. Akan tetapi tidak bagi hari itu. Entah mengapa, warna air yang berada di bak mandi berubah menjadi sangat keruh dan menciptakan bau yang tidak sedap seperti bangkai.
Bu Lili kira ini disebabkan saluran air yang kotor atau ada bagian yang terjatuh di dalam kamar mandi. Alhasil ia melaporkan hal ini pada suaminya dan meminta pada suaminya untuk mencarikan orang yang paham dalam membereskan saluran air yang ada di kamar mandi. Di saat Pak Agus memanggil orang yang paham terhadap hal itu, ternyata setelah dicek, saluran air tampak baik-baik saja. Tidak ada satupun kendala yang mengarah ke sana. Bak mandi juga tampak baik-baik saja. Tidak ada satupun bangkai yang terjatuh dalam bak mandi itu. Dari sinilah Bu Lili dan juga Pak Agus merasakan hal yang janggal. Ia merasa rumah ini menyimpan banyak misteri. Dimulai dari kamar tengah yang tidak boleh dimasuki atau dibuka, juga suara tangisan yang pernah didengarnya saat nonton TV, dan yang terakhir adalah bak mandi yang airnya berubah menjadi keruh dan menciptakan bau yang tidak sedap. Lagi-lagi Pak Agus ingin melaporkan hal janggal ini kepada pemilik rumah yang dulu. Ia ingin mengetahui secara dalam mengenai rumah tersebut dan ada masa lalu apa, sehingga rumah itu begitu sangat misterius dan menciptakan hal-hal yang bersifat janggal. Akan tetapi, seperti ada sesuatu yang menghalang-halangi Pak Agus dan istrinya. Setiap kali mereka berdua ingin melaporkan masalah ini, selalu aja ada gangguan-gangguan yang dapat membatalkan keinginannya untuk melaporkan masalah ini pada pemilik rumah terdahulu. Akhirnya Pak Agus dan Bu Lili hanya bisa bertahan sambil bisa mencari waktu yang tepat untuk bisa melaporkan masalah ini pada si pemilik terdahulu. Hal lain yang aneh adalah saat anak Pak Agus dan Bu Lili sedang nonton TV sendirian, tiba-tiba saluran TV-nya terganti sendiri. Padahal remote TV ada di sebelahnya. Namun seperti ada sesuatu yang membuat gangguan-gangguan itu terus berdatangan dan membuat Pak Agus serta keluarganya menjadi tidak betah untuk tinggal lebih lama di rumah tersebut. Hingga tiba akhirnya, di saat Pak Agus sendiri mendengar dengan jelas suara cakaran yang berasal dari ruangan itu. Ia mendengar suara itu tepat di saat dirinya sedang duduk santai sambil mengerjakan pekerjaannya di ruangan TV. Suara cakaran itu seperti layaknya cakaran kucing yang mengaruk-ngaruk kedua tangannya ke arah pintu dan membuat suara yang sangat mengilukan bagi Pak Agus. Teror demi teror serta gangguan demi gangguan semakin terlihat. Pak Agus benar-benar tidak betah dengan gangguan-gangguan aneh itu. Ia meyakini jika kamar itu menyimpan energi gaib yang tidak bisa diketahuinya. Ia sendiri sudah seringkali melihat hal-hal yang bersifat misterius dari sekitar rumah tersebut. Hingga akhirnya, sesuatu yang mengerikan benar-benar terjadi. Tepat di tengah malam saat Pak Agus akan tertidur, dia mendengar suara tangisan kembali. Kali ini suara itu berasal dari ruang TV, di mana keluarganya bersantai. Saat Pak Agus membuka pintunya secara perlahan, ia melihat sosok wanita tua sedang menangis dengan bentuk wajah yang sangat mengerikan. Kedua tangan sosok itu berbentuk sangat kurus seperti ranting pohon. Jari jemarinya menekuk dan agak merenggang di tiap sisinya. Pak Agus hanya bisa membaca istighfar di dalam hati. Keringat dinginnya benar-benar turun secara bersamaan perasaan merinding yang menyerangnya. Entah mengapa tiba-tiba sosok itu menatap ke arah Pak Agus, seperti telah mengetahui jika ada seorang yang memperhatikannya. Sosok itu menggerakkan bibirnya dan perlahan mengucapkan sebuah kalimat yang menggetarkan seluruh tubuh Pak Agus. Sosok itu mengucapkan, "Tolong aku." Pak Agus langsung menutup pintu dan kembali ke kasur serta menutup wajahnya dengan selimut. Istrinya yang sudah tertidur tiba-tiba terbangun karena terkejut melihat Pak Agus yang sedang menutup tubuhnya dengan selimut sambil ketakutan. Bapak kenapa?" Pak Agus pun langsung membuka selimutnya dan melihat istrinya telah berubah bentuk wajahnya seperti sosok yang berada di luar kamar. "Setan!" "Pak, istighfar Pak, istighfar, ini aku istrimu. Pergi, jangan ganggu aku." "Pak, istighfar," teriak istri Pak Agus. Pak Agus membuka matanya sekali lagi. Dan kali ini yang ia lihat benar-benar istrinya. Astagfirullahaladzim. "Ada apa Pak?" "Bu, aku lihat setan di ruangan TV. Entah sosok apa itu, tapi ini ada kaitannya dengan suara tangisan yang kita dengar di ruangan tengah itu." Istri Pak Agus pun mempercayai hal itu.
Ia meyakini perkataan Pak Agus dikarenakan jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Jadi kita harus bagaimana, Pak? Apa kita harus pindah rumah saja? Besok kita harus ke pemilik rumah ini yang dahulu. Istri Pak Agus hanya mengangguk paham. Lalu ia pun menyuruh Pak Agus untuk tertidur agar keesokan harinya bisa pergi ke pemilik rumah terdahulu yang ditempatinya. Tepat di jam 10 pagi, seluruh keluarga Pak Agus mendatangi rumah si pemilik rumah itu. Nama si pemilik rumah itu adalah Mbak Imas. Ia adalah orang yang mewarisi rumah tersebut. Mbak Imas tinggal sendirian di rumahnya. Entah di mana anggota keluarga lainnya. Namun raut wajah Mbak Imas seperti telah mengetahui maksud kedatangan Pak Agus dan juga istri serta anaknya. Alhasil pembicaraan mengenai rumah pun dimulai. Mbak Imas, sebelumnya kami ingin bertanya, ada apa dengan ruangan tengah yang tidak boleh dimasuki itu? Apakah ada sesuatu yang tidak boleh kami ketahui? Tanya Pak Agus. Mbak Imas menghela nafas sebentar. Ia pun kemudian menatap ke arah Pak Agus dengan tatapan penuh dengan perasaan haru. Kamar itu, Pak, adalah ruangan ibuku, ucap Mbak Imas. Ibu Mbak Imas? Tanya Pak Agus. Ibuku adalah korban serangan santet 15 tahun yang lalu. Pak Agus dan istri terkejut mendengar hal itu. Ternyata rumah yang ia tempati dulunya adalah rumah bekas serangan santet 15 tahun yang lalu. Mbak Imas pun kembali melanjutkan ceritanya. Sampai suatu hari, anak-anakku juga menjadi korban dari keganasan santet itu. Semua keluargaku meninggal dunia, kecuali hanya aku yang masih hidup sampai sekarang. Innalillahi. Kalau boleh tahu, Mbak, siapa yang menyantetnya? Mbak Imas hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia sama sekali tidak tahu siapa manusia biadab yang membunuh seluruh keluarganya. Dan ruangan tengah itu adalah saksi bisu dari serangan santet 15 tahun yang lalu. Tiap malam hari di ruangan itu selalu terdengar suara tangisan ibuku yang merintih kesakitan. Maka dari itu, aku menguncinya selama 15 tahun dan berusaha untuk menjual rumah tersebut karena kutukan itu belum benar-benar selesai. Pak Agus memahami apa yang dirasakan oleh Mbak Imas. Namun yang merasa ia sesalkan adalah Mbak Imas tidak terbuka akan masa lalu terkait rumah itu. Aku minta maaf, Pak, jika kalian benar-benar terganggu. Sekarang terserah kalian. Jika kalian ingin menjualnya kembali, maka aku akan menyerahkan uang yang telah kalian berikan. Mendengar hal itu, istri Pak Agus merasa iba. Ia memegang tangan Mbak Imas dan berkata, rumah itu bisa diselamatkan kan, Mbak? Artinya, jika kita mengadakan doa bersama, arwah seluruh keluarga Mbak Imas akan tenang kan? Tanya istri Pak Agus. Kalau kalian mau membersihkan rumah itu, aku akan siap membantu. Di sini ada salah satu kiai yang bisa membersihkan itu. Istri Pak Agus hanya tersenyum. Ia tahu bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Hari ini, aku akan mengantarkan kiai itu ke rumah kalian, ucap Mbak Imas. Mendengar hal itu, Pak Agus dan istrinya sedikit melepaskan segala beban yang baru-baru ini selalu dikhawatirkan dalam hatinya. Sambil menunggu Pak Kiai itu datang ke rumah, Pak Agus dan keluarganya pun pulang terlebih dahulu. Singkat cerita, Kiai itu mendatangi rumah Pak Agus bersama dengan Mbak Imas. Awal memasuki rumah itu, Kiai itu sudah bisa memprediksi sesuatu yang berada di ruang tengah. Pak Kiai itu pun sedikit menggali informasi dari ruangan itu dengan kemampuan spiritualnya. Setelah ia mengetahui informasi yang berada di ruangan itu, Kiai itu langsung berkata di hadapan Bu Imas dan keluarga Pak Agus, ruangan ini menyimpan banyak cerita kelam. Mereka yang berada di ruangan ini merasa tersiksa. Karena itu, cara satu-satunya adalah dengan mendoakan mereka. Mendengar hal itu, Pak Agus menanyakan kapan ia harus melakukan doa bersama.
Pak Kiai itu menjelaskan bahwa doa bersama bisa dilakukan kapan saja, melainkan untuk menghindari gangguan-gangguan yang membuat tidak nyaman. Ia sarankan untuk melakukan doa bersama secepatnya. Paling tidak malam ini juga mereka harus mengadakan doa bersama dengan mengajak para warga sekitar. Alhasil malam harinya Pak Agus dan istri mengadakan doa bersama sembari mengundang para tetangga yang berada di sekitaran rumahnya. Mbak Imas juga ikut serta dalam doa bersama itu. Bagaimanapun juga, ia menjadi satu-satunya keluarga yang selamat dalam penyerangan santet itu, dan sebisa mungkin untuk bisa ikhlas dalam mendoakan keluarganya yang tewas dalam serangan santet tersebut. Setelah doa bersama dilakukan, Kiai itu berpesan untuk selalu memagari keluarganya dengan bacaan-bacaan khusus seperti ayat kursi dan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar keluarga terhindar dari gangguan-gangguan lainnya. Pak Agus menuruti perintah Pak Kiai. Entah mengapa, setelah pengadaan doa bersama itu selesai, rumah menjadi sangat nyaman. Tidak ada lagi gangguan-gangguan, bahkan suara tangisan sekalipun. Bahkan rencananya Pak Agus akan merenovasi kamar tengahnya dan akan digunakan sebagai ruang sholat keluarganya. Malam harinya mereka bisa tertidur nyenyak. Suara tangisan tidak terdengar lagi. Sepertinya sosok-sosok yang berada di ruangan tengah itu sudah tenang dan tidak mengganggunya lagi. Hal ini membuat Pak Agus dan keluarganya menjadi sangat tentram. Kejadian-kejadian yang telah berlalu mengajarkan pada Pak Agus dan keluarganya untuk selalu memanjatkan doa dan meminta pertolongan Tuhan untuk bisa terhindar dari gangguan-gangguan yang bersifat di luar nalar. Karena itu Pak Agus dan keluarganya percaya bahwa hal gaib itu ada, tinggal bagaimana mereka menyikapinya dan berusaha untuk tidak mengganggu keberadaan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga lewat kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang berharga untuk kehidupan kita, dan senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.